Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Doni. Kali ini Pak Doni akan menyampaikan materi tentang listrik. Listrik banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk listrik sendiri, yang kita bahas yang pertama adalah komponen listrik. Nah, di sini ada saklar. Fungsinya untuk mematikan, menyambungkan arus listrik. Kemudian ada fitting ya. Di sini fitting di sini adalah tempat lampu. Tempat lampu di mana diletakkan. Biasanya fitting ini di atas. Kemudian ada stop kontak ya. Kemudian ada steker. Steker. Tempat stop kontak ya ini ya, untuk menyambungkan listrik. Kemudian ada juga sekring. Sekring ini ada bermacam-macam. Ada yang otomatis, ada yang manual atau biasa. Kalau otomatis biasanya seperti saklar. Jika ada terjadi korslet, dia akan mati sendiri. Nah, nanti tinggal kita menyalakan melalui saklar tersebut. Kemudian komponen yang paling penting juga adalah kabel ya, kabel. Di sini kabel yang baik itu biasanya terbuat dari tembaga. Kemudian sumber listrik sendiri ada beberapa, ada baterai, aki, generator, dan dinamo. Untuk baterai, di sini ya bagian-bagiannya ada kutub positif, kutub negatif. Nah, di dalam baterai sendiri ada batang arang di sini, batang arang sebagai kutub positif, dan kutub negatifnya ini bagian bawah terbuat dari seng. Lanjut. Ada akumulator atau aki. Ada beberapa bagian ya. Biasanya aki itu ada dua, ada aki kering dan aki basah. Diletakkan di dalam motor untuk menyalakan motor atau mobil. Nah, ada dua kutub juga. Kutub negatif itu dari plat timbal. Kutub negatif, sedangkan positifnya itu timbal peroksida ya. Lanjut. Untuk dinamo, yang ketiga ini dinamo, yaitu terdiri atas kumparan ya, yang ditempelkan biasanya di sepeda ini, biasanya diletakkan di sepeda bagian depan. Nah, untuk dinamo sendiri terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet. Nah, di dalam sini, di medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan terus berputar. Nah, perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, lanjut. Ini ada generator. Generator ini digerakkan oleh kincir angin atau kincir air yang digerakkan oleh turbin ya. Nah, turbin sendiri diputar dengan memanfaatkan tenaga air. Biasanya kalau air ada bendungan, memutar turbin seperti itu. Kemudian ada juga angin, tenaga angin. Lanjut. Yang ketiga atau yang C, alat pengukur besaran listrik. Di sini ada ohmmeter, mengukur hambatan, amperemeter, mengukur besarnya arus listrik. Ohm ini biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Kemudian amperemeter, arus listrik atau I. Voltmeter, mengukur tegangan. Kemudian juga ada avometer, mengukur arus, tegangan, dan hambatan listrik. Avometer atau multimeter. Kemudian ada juga kWh meter untuk mengukur energi listrik. Nah, berikutnya adalah di sini kita lihatkan senter ya. Ada beberapa bagian. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah baterai sebagai sumber energi.
Kemudian yang kedua, ini adalah tempat lampu. Nah, di sini ada lampu cekungan, reflektor ya. Warnanya seperti cermin. Kemudian yang ketiga, di sini ada saklar, menyambungkan arus listrik, mematikan menyambungkan. Kemudian yang terakhir adalah lempeng logam. Ini sebagai penyalur atau pengganti kabel. Lanjut. Nah, untuk rangkaian listrik sendiri, rangkaian listrik itu ada 3, seri, paralel, dan campuran. Untuk yang pertama di sini adalah rangkaian lampu seri. Nah, rangkaian lampu seri, termasuk baterainya di sini juga seri. Tidak bercabang seri di sini. Arus listrik mengalir melalui lampu 1, melalui lampu 2, kemudian melalui baterai. Seperti ini. Jika salah satu lampu mati, maka yang lain juga akan ikut mati. Lanjut. Nah, berikutnya adalah rangkaian paralel. Di sini kalau baterainya seri, sedangkan rangkaian lampunya adalah rangkaian lampu paralel. Cirinya apa? Jika lampu 1 mati, maka yang lain tetap hidup. Nah, untuk rangkaian lampu paralel sering digunakan di rumah-rumah. Sebab jika lampu 1 mati, yang lain, atau 1 dihidupkan, yang lain tidak ikut hidup. Atau 1 dimatikan, yang lain tidak ikut mati. Rangkaian lampu paralel. Kemudian ada juga rangkaian lampu campuran ya di sini. Campuran di sini ada 2. Gabungan dari seri dan paralel. Seperti yang kita lihat, rangkaian lampu L4 dan L3 di sini adalah seri. Seri ya. Kemudian jika digabung dengan L2, maka akan menjadi paralel. Atau bisa kita sebut rangkaian L2 dan L4 adalah paralel. Ketika kita gabung L2, L4, L3, maka akan menjadi rangkaian lampu campuran. Karena terdiri dari rangkaian lampu seri dan paralel. Sedangkan baterai sendiri masih seri ya di sini ya, kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk lampu-lampu di sini apabila kita matikan salah satu, misal di sini saklar semuanya ditutup, otomatis lampu akan menyala semua. Ketika L4 padam, maka lampu yang menyala yang mana? Yang menyala adalah L2 dan L1. Karena L4, L3 di sini seri. Rangkaian seri tadi cirinya jika salah satu lampu mati, yang lain ikut mati. Nah, di sini arus yang mengalir terhambat di sini. Di L4 di sini, maka tidak akan menyala L3. Sedangkan L2 dan L1 akan menyala. Baik, untuk rangkaian listrik yang bisa Pak Doni sampaikan seperti itu tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.